Selamat datang di Unteo Podcast. Masih sama aku ya, Yuda Pratama. Yang mungkin udah jadi host tetap gak sih ini kalau 2 kali jadi host? Wah, 3 harus kali ditetapkan harus dong. ditetapkan. Dan hari ini karena kita biasanya ngomongin tentang mahasiswa dan biasanya bareng mahasiswa, ini nih beda nih. Hari ini aku datengin seorang yang dia bukan hanya dosen tapi juga mahasiswa. Oh enggak ya. Walaupun masih cocok jadi mahasiswa ya, tapi juga tergabung pada Asosiasi Psikologi ya Indonesia. Ya, Asosiasi Psikologi. Ya, ini dia Pak Widi. Halo Pak, Ya. apa kabar? Baik, alhamdulillah. Tos dulu. Ya, oke, boleh. Ya, jangan panggil Pak lah. Apa? Iya. Mas. Kak aja. Kak, oh ya, Ya, Kak Widi. Kak Widi, kita kan di Indonesia itu masih banyak ya permasalahan-permasalahan tentang pendidikan. Salah satunya dari kompas.com yang ngomong bahwasannya di Sleman aja dari 62 SDN negeri itu masih banyak yang kekurangan siswa gitu Pak. Salah satunya itu yang kita mau ngomongin. Dan fenomena tentang PTS yang ngerasa bahwasannya peraturan PTN itu ngebuat banyak calon mahasiswa yang nggak milih PTS. Sama yang terakhir tentang perdebatan duniawi nih Pak antara Ferry Irwandi dan para mahasiswa jurusan filsafat yang perlu nggak sih filsafat itu dihapuskan gitu ya, jurusan filsafat khususnya gitu. Nah kita mulai dari yang pertama deh Pak, ngomongin tentang di Sleman ataupun sebenarnya di Indonesia mungkin fenomenanya kenapa sih sekarang banyak orang tua yang memilih untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta gitu ya, SDN swasta daripada negeri. Sebenarnya ada permasalahan di instansi level pendidikannya atau di level SD aja nih Pak yang negeri khususnya. Ini menarik nih. Tadi sudah ngomongin 3 hal dan semuanya itu ada benang merahnya ya Mas. Yang pertama ngomongin tentang pendidikan dasar, yang kedua ngomongin tentang pendidikan tinggi, yang ketiga tentang filosofi ya. Ini kan ada benang merahnya. Tapi aku coba jawab dulu yang pertama nih terkait dengan pendidikan dasar yang kemudian ada pilihan swasta dengan negeri. Kenapa kok sampai negeri yang pendidikannya sudah didesain sedemikian rupa tetapi peminatnya sangat sedikit sekali. Ya kan bahkan hampir saya baca koran juga Mas, dari beberapa media yang saya dapatkan itu ada sekolah yang kemudian cuma mendapatkan 5 siswa atau bahkan kurang. Nah animo, itu berbicara tentang animo Mas yang pertama. Kenapa orang tua itu memilih untuk menyekolahkan anaknya di pendidikan swasta dibandingkan pendidikan negeri? Itu karena banyak hal. Yang pertama ini tentang prestis. Ya, prestis. Menyekolahkan anak di sekolah A itu orang tua langsung berpikiran kualitas pendidikannya sana pasti lebih baik nih, teman-temannya relasinya levelnya juga pasti lebih baik nih, alma maternya juga bagus nih. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kan juga sebagai orang tua nih Mas, ketika mau menyekolahkan anak ke pendidikan itu kan pasti ngelihat ini anaknya profil lulusannya kayak apa. Dari sekolahnya itu sendiri profil lulusannya gimana. Dan ini ada kaitannya, misal dari SD tersebut yang diterima di sekolah yang ingin dituju itu probabilitasnya berapa persen, prosentasenya seberapa banyak. Itu menjadi dasar pertimbangan untuk orang tua menyekolahkan anaknya. Yang ketiga, muatan tambahannya. Yang itu nggak saya lihat di sekolah dasar ya. Di sekolah dasar yang negeri itu added value-nya itu yang saya nggak lihat sekuat dengan kalau misalnya di sekolah swasta. Misalnya ya, ada sekolah swasta itu bahkan sampai menawarkan berkuda. Benar-benar dikasih ekstrakurikuler berkuda. Iya, memanah, bahkan kemudian berenang. Jadi ada ekstrakurikuler khusus seperti itu. Belum lagi ada sekolah dasar yang orang tuanya menyekolahkan anaknya ke situ dengan biaya yang itu nggak lebih murah daripada menyekolahkan ke jenjang perguruan tinggi ya. Karena kan masuk ke sekolah dasar yang bonafit itu swasta bisa sampai sekian-sekian itu. Ya, puluhan lah ya. Puluhan juta bahkan itu. mungkin ada yang ratusan mungkin kalau yang udah mendekati 3 digit itu, mendekati 3 digit. Tapi kenapa menyekolahkan di sana? Karena orang tua sudah punya harapan kalau anaknya sekolah di situ nanti mereka itu bisa melanjutkan ke pendidikan yang kualitasnya lebih baik lagi, bahkan bisa sekolah atau kuliah di luar negeri sekalian. Nah, ada yang salah ini Mas. Kalau misalnya kita lihat satu, dalam konteks pendidikan di Indonesia ini kan kita ngelihat nggak hanya cuma sekedar ini SD negeri sama SD swasta, tapi konteksnya kita perluas nih. Sekarang satu,
dinamika pendidikan yang ada di Indonesia ini gimana? Apakah itu sudah dinyatakan posisinya stabil atau sangat dinamis? Kenapa saya bilang dinamis? Karena ini ekosistem pendidikannya ketika, maaf ya, politik tertentu yang kemudian memenangkan sebuah konstelasi pemilu, itu kemudian jajarannya berubah. Jajarannya berubah, kebijakannya berubah, kurikulumnya berubah, objektif atau outputnya berubah. Nah ini kayak anak-anak itu kadang jadi kelinci percobaan yang kemudian kurikulum berubah, ekspektasinya berubah, nanti kemudian penyesuaian ujiannya berubah dan seterusnya. Itu ada perubahan-perubahan terus. Itu jadi tidak punya satu landasan yang itu tetap mau dibawa kemana anak-anak itu. Nah yang kedua terkait dengan ekosistem tersebut, itu kemudian tidak memberikan jaminan kepada orang-orang yang berada pada lingkaran pendidikan itu memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Padahal tujuan utama pendidikan apa, Mas? Iya, biar tertulis di undang-undang bahkan ya. Iya, kualitas. Jadi pendidikan itu kan tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Ya kan, mau pendidikan dasar, menengah sampai tinggi. Orang yang belajar itu mereka punya hak dan punya chance untuk hidup lebih baik. Harusnya kan kayak gitu. Nah, sekarang orang-orang yang berada di dunia kependidikan tadi, apakah hidupnya sudah bisa dibilang baik? Karena kalau ngomongin tentang sekolah negeri, Mas, itu maaf ya, ada guru-guru yang posisinya itu masih guru honorer, kemudian pendapatannya bahkan maaf kurang dari 1 juta 1 bulan. Banyak. Itu jadi kayak kita bilang kita punya ekspektasi bahwa kualitas pendidikan lebih baik, tetapi ekosistem yang ada di dalamnya itu tidak dibangun yang baik juga. Beriringan. Tidak beriringan. Jadi mau ngomongin tentang polisinya ya, kan kita ngomongin kebijakan nih. Kebijakannya gimana? Kemudian infrastrukturnya. Infrastruktur itu kan bukan hanya sekedar fasilitas, tetapi orang-orangnya. Nah, itu sudah diperhitungkan atau belum? Nah, itu harus betul-betul diperhatikan. Itu sih, Mas. Tapi kalau tadi kan udah disampaikan juga ya kenapa alasannya. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang lain, keputusan untuk pilih sekolah dasar itu kan bukan keputusan anaknya ya. Kebanyakan keputusan orang tuanya untuk menyekolahkan agar kualitas pendidikannya bagus. Sebenarnya apa yang ditawarkan secara teknis mungkin atau secara detail dari swasta dan apa yang ditawarkan dari negeri yang nggak cukup ngalahin swasta. Poin apa yang perlu diimprove dari sekolah dasar negeri di Indonesia agar tidak kalah dengan swasta sehingga jadi pilihan. Oke. Nah ini saya berbicara dari konteks lokal dulu ya, Mas ya, di Yogyakarta, kemudian Sleman. Sleman itu perbandingan pendidikan dasar ya, sekolah dasar negeri itu dengan sekolah dasar swasta itu 1:3 sebetulnya. Jadi sekolah dasar negeri itu ada sekitar 1000-an sekian, dan sekolah dasar swasta itu 400-an sekian, Mas. Itu sebenarnya perbandingannya cukup jauh ya, cukup jauh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, infrastruktur itu kemudian tidak disupport dengan baik. Misal daerah-daerah pelosok, karena kalau negeri itu kan di setiap kecamatan kan pasti ada ya. Di setiap kecamatan kan pasti ada. Tetapi antara sekolah dasar negeri yang di kota dengan sekolah dasar yang kemudian ada yang di pelosok Sleman di daerah mana, itu tidak berimbang. Ada gapnya. Jumlah gurunya, fasilitas yang ada itu tidak berimbang. Nah, bagaimana dengan swasta? Swasta itu punya fleksibilitas itu untuk menentukan sendiri. Ini saya menentukan, SPP-nya sekian, SPA-nya sekian. Tetapi kemudian saya bisa menawarkan fasilitas dan juga benefit yang diterima seperti ini loh. Itu promise-nya itu sudah diomongkan di depan. Bahkan kalau misalnya Mas lihat ya, fenomenanya gini. Ironisnya, anak-anak yang mau mendaftar sekolah di negeri itu bahkan ada sekolah yang sampai tidak memiliki murid. Tetapi ada sekolah dasar swasta itu yang indennya sampai 5 tahun, Mas. Itu sebelum masuk sekolah. Jadi kalau misalnya anak saya umurnya 1 tahun, itu sudah saya daftarkan. Sistem pre-order ya? Sistem pre-order, Mas. Itu swasta bisa sampai seperti itu. Dan itu ada beberapa sekolah-sekolah yang lain juga sudah mulai mengikuti. Ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun. Jadi mereka tuh harus mendaftarkan lebih dini untuk bisa mendapatkan kuota sekolah di situ. Itu kan sangat ironis ya. Nah, kembali lagi, apa yang ditawarkan oleh swasta? Karena tadi paket lengkap, Mas. Jadi seolah-olah kalau kita menyekolahkan anak kita di situ, satu,
mereka dapat akhlaknya, karena dalam tanda kutip kan sekolah-sekolah itu biasanya punya muatan agama atau muatan keimanan tertentu ya, itu pertama. Yang kedua, sekolah itu kemudian menawarkan kurikulum-kurikulum yang itu tidak standar. Misalnya kalau sekolah negeri itu kan standar kurikulumnya itu Merdeka Belajar seperti itu ya. Kurikulum yang kemudian memasukkan unsur diksi-diksi narasi kemudian dalam bentuk cerita ke pembelajaran-pembelajaran seperti matematika dan seterusnya. Tetapi kalau misalnya kita kembalikan ke swasta, mereka bebas bisa menentukan dengan kurikulum Cambridge misalnya, Montessori misalnya, atau kurikulum yang itu menurut mereka unggulan gitu. Dan banyak sekolah-sekolah yang di Jogja ini beberapa, mereka itu bisa mengembangkan kurikulumnya sendiri dengan menggunakan kurikulum standar, tetapi kemudian ditambah added value-nya tadi. Nah, kita sebagai orang tua, saya kan juga sebagai orang tua ya, menyekolahkan di sini, tenang nih, ini dapat jadi kayak one stop service Mas. Ini agamanya dapat, ilmunya dapat, dan profil lulusannya. Kalau saya mau meneruskan pendidikan di sekolah yang sini, dan itu memang betul karena mayoritas yang lulus dari sekolah itu masuk ke jenjang selanjutnya yang juga favorit. Ya gitu. Berarti tapi fenomena ini, kita lanjut ke topik kedua nih. Fenomena ini berbanding dengan PTN dan PTS. Padahal mereka seharusnya kan pendidikan harusnya tidak disekat-sekat ya, tapi berkelanjutan. Dan ujung dari tingkat pendidikan yang mungkin bukan tertinggi ya, masih ada S1, S2 dan S3, tapi salah satu yang tinggi itu PTN dan PTS, di mana PTS ini merasa kebijakan dari Permendikbud tahun 2002 nomor 48 yang menambah kuota mandiri 50% untuk PTN itu membuat mereka kesulitan dapat calon mahasiswa. Gitu. Kalau dari Pak Widing lihat itu fenomenanya seperti gimana sih Pak? Ini paradoks ya. Jadi kalau di pendidikan dasar itu swasta berjaya, tapi kalau di pendidikan tinggi negeri yang kemudian menggelora gitu kan. Nah, sekali lagi itu kan kita berbicara terkait dengan animo itu ditentukan oleh prestisius dari sebuah institusi pendidikannya. Karena kalau di pendidikan dasar yang lebih prestisius itu malah pendidikan swasta. Tetapi kalau pendidikan tinggi itu yang masih dianggap prestisius itu adalah pendidikan tinggi negeri. Ya, apalagi semenjak perguruan tinggi itu berubah statusnya ya menjadi PTNBH, kemudian mereka diberikan fleksibilitas dan kebebasan untuk mengatur keuangannya ya. Itu kemudian membuat mereka itu bisa ekspansi dan juga akselerasi yang jauh lebih cepat dibandingkan yang sebelumnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat kembali lagi perguruan tinggi negeri itu bahkan kemarin sampai dibahas di Dewan Komisi 10 ya. Kalau dengar beritanya saya itu sampai tuh. Ini PTN ini harus di stop karena saya tidak mewakili PTS ya, tetapi kemudian kayak semuanya itu disedot oleh PTN. Dan memang sampai saat ini saya lihat Mas, dulu ya, kalau misalnya saya itu ujian masuk ke perguruan tinggi negeri dan nggak keterima, apa yang saya lakukan? Kalau saya masih punya ambisi untuk masuk ke PTN, gap year. Betul. Saya ambil dulu PTS, kemudian saya tes lagi. Kalau misalnya kemudian tesnya nggak lolos, ya sudah saya tinggal neruskan, ya kan? Dan ada kesempatan gap year kan sampai 2 tahun ya, anggapannya. Dan ada beberapa yang kemudian juga akhirnya malah ngambil dual degree. Jadi di PTS lanjut, di PTN-nya juga lanjut gitu kan. Tapi kalau sekarang ada gelombangnya Mas. Gelombang 1, bukan hanya gelombang, jadi ada ujian yang bersama-sama dengan yang satu Indonesia ya. Satu Indonesia, kemudian yang seleksi bersama-sama antara beberapa perguruan tinggi negeri sampai yang mandiri. Itu aja ada gelombangnya. Sehingga kayak mereka itu tidak punya batasan terkait dengan kuota. Nah, dasarnya apa? Kembali lagi ke regulasi. Kenapa regulasinya itu kita lihat ya? Karena dengan adanya PTNBH, pendidikan tinggi itu negeri terutama, mereka diminta untuk bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Ya kan? Gaji dosennya. Kalau dulu dosennya itu dijaminkan oleh negara ya. Kalau sekarang dosen itu seperti dosen PTS tapi posisinya di PTN. Jadi yang gaji ya dari perguruan tinggi negerinya itu. Jadi mandiri ya. Jadi mandiri, betul-betul mandiri dengan perubahan badan hukum tersebutnya. Nah, itu kemudian mereka
berpikir kalau misalnya saya tidak bisa bergantung lagi oleh pemerintah, saya harus menghidupi sendiri. Berarti saya bisa dong menerima mahasiswa sebanyak-banyaknya, baik itu di level S1, S2 atau S3. Nah, lalu gimana dengan perguruan tinggi swasta? Itu kan terus jadi akhirnya kontradiktif ya antara PTN dengan PTS, yang membedakannya seperti apa, terus kemudian batasannya bagaimana. Nah, PTN ini punya keleluasaan, Mas. Karena ada aturan terkait dengan rasio dosen dengan rasio mahasiswa, nah mereka bisa lebih mudah. Kalau misalnya mahasiswanya banyak, ya saya tinggal nambah dosen. Gimana kemampuan belanjanya? Lah, saya kan pemasukannya lebih banyak. Dan orang itu kalau misalnya masuk ke PTN dengan jalur akademik atau prestasi tidak masuk, jalur yang lain apa Mas pilihannya? Jalur finansial. Iya betul. Iya kan? Ya itu udah umum lah ya. Udah iya kan, jalur umum. finansial. Karena ya. itu untuk subsidi silang. Iya betul. Nah, PTN jadi bisa lebih berdaya untuk mendatangkan dosen-dosen juga atau orang-orang yang untuk nanti bisa bekerja di situ. Nah, itu yang menjadi kontradiktif. Nah, gimana caranya agar PTS itu kemudian bisa bersaing? Kembali lagi ini masalah prestis. Iya. Prestis. Saya melakukan benchmark. Ini saya kebetulan kan pakai baju North Carolina ya Mas. Dulu kan saya pernah benchmark dengan perguruan tinggi, 3 perguruan tinggi yang di Amerika. Dari North Carolina itu ada North Carolina State University, itu negeri ya. Kemudian UNC, University North of Carolina, sama satu lagi Duke University. Duke University ini swasta Mas. Oke. Tapi 3 perguruan tinggi ini sama-sama bonafit Mas, sama-sama bersaing. Karena si UNC itu punya kelebihan di prodi ini. NCSU punya kelebihan di prodi ini, dan Duke University punya kelebihan di prodi tersendiri, teknologi terutama di Duke itu. Mereka sangat maju di itu. Jadi dan mahal, kalau private di sana mahal, swasta tuh mahal di sana. Itu yang kemudian mereka bisa mengembangkan itu tadi narasi bahwa perguruan tinggi itu baik swasta maupun negeri itu sama-sama baik dan sama-sama bagus kualitasnya. Nah, di Indonesia ini kita berhubungan dengan banyak faktor, Mas. Satu dengan kebijakan, yang kedua juga dengan PTS ini memang jumlahnya cukup banyak ya. Kalau di Jogja ini sekarang perguruan tinggi yang ada itu jumlahnya sekitar 104 Mas. Di Jogja ya. Itu aja baru di Jogja ya. Dan memang di Indonesia ini jumlah perguruan tinggi ini memang terlalu banyak. Memang terlalu banyak. Tapi tidak tersebar dengan rata. Oke. Semuanya menumpuknya di Jawa, Mas. Ya, daerah 3T misalnya Papua, kemudian daerah Timor, kemudian Sulawesi, Kalimantan, itu belum semuanya banyak perguruan tinggi di sana. Itu semuanya adanya di Jawa. Nah, bagaimana caranya? Ya kita sebagai, misalnya saya sebagai pemangku pembuat kebijakan, ya itu harus diratakan semuanya. Jadi mungkin di Jawa itu harusnya moratorium. PTS jangan ditambah. Untuk sementara ya, PTS jangan ditambah. Kalau misalnya ada orang yang kemudian punya modal, mau mendirikan perguruan tinggi swasta, mending chip in ke yayasan yang sudah ada. Jadi itu kualitasnya akan lebih baik lagi. Upgrade gitu. Jadi itu nanti akan membuat PTS itu secara brand tidak kalah dengan perguruan tinggi negeri. Tapi nggak sedikit kok Mas, di Indonesia ini kemudian juga ada perguruan tinggi swasta yang kemudian secara brand itu bagus. Ya dianggap elit lah ya. Dianggap elit. Jadi orang kalau misalnya masuk wah ini elit banget nih. Di Jakarta itu kan ada banyak Mas, kayak Trisakti misalnya, Binus ya kan. Itu Binus. Bahkan orang aku udah nggak mau milih ke perguruan tinggi negeri, aku langsung masuk Binus saja. Gitu. Nah itu kembali lagi ya kita lihat gimana caranya meningkatkan kualitas dan proses pembelajaran yang ada di perguruan tinggi swasta tadi, dan meningkatkan brandnya itu sendiri. Oke. Tadi menarik juga sih statementnya Kak Widi nih tentang Indonesia ini terlalu banyak kampus kayaknya, sehingga pertumbuhan swasta harus direduksi atau di stop terlebih dahulu karena mungkin demand-nya nggak sesuai, maksudnya nggak sama dengan permintaannya gitu. Nah, tapi apa sih yang sebenarnya harus dilakukan kampus swasta yang sudah berdiri, udah terlanjur berdiri, mereka harusnya apa? Karena tadi kan ngomongin tentang kalau ada yang mau bikin, daripada bikin mending invest ke yayasan sehingga kualitas swastanya jadi lebih meningkat. Tapi kalau yang udah berdiri ini biar bisa sustainable tuh sepertinya seperti apa? Dan apakah ada regulasi yang harus dirubah agar ada balancing? Tapi kan
pilihan ya Pak antara Itu PTN dan susah. PNS susah juga. Tapi apa yang sebenarnya harus, atau menurut pandangan Kak Widi ini kira-kira apa yang sebenarnya harus bisa dilakukan? Oke, bisa deh dilakukan. Berarti kan oleh apa yang PTS. harus dilakukan oleh PTS-nya kan? Apa yang harus dilakukan oleh PTS yang sudah ada itu kemudian ya pasti evaluasi ulang ya. Apa yang kemudian bisa diunggulkan dan kemudian dibuat menjadi kompetitif, bersaing. Tapi benchmarknya jangan dengan perguruan tinggi negeri, karena kita susah berbenchmark dengan perguruan tinggi negeri yang sudah ada, kemudian menyesuaikan dengan mereka, itu nggak akan kekejar. Kita harus menciptakan sesuatu yang baru, menawarkan kita evolusi. Jadi harus ada sesuatu yang baru. Apa nih orang yang kemudian memilih ke PTS itu apa yang harus ditonjolkan? Nah, terkait dengan perguruan tinggi swasta tersebut, kita sebenarnya bisa gimana ya? Ada salah satu kekuatan. Kan dulu saya sebagai pengurus APTISI ya Mas, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Ya kan? Yang saya lihat itu kekuatannya dengan jumlah yang banyak itu sebenarnya harusnya bisa mengalahkan yang jumlahnya sedikit dong. Dengan apa? Sharing resource. Ya kan? Misalnya saya punya apa di sini, mereka punya apa di sana, ya berbagi aja. Karena kan kita sudah eranya kan kooperatif, kolaborasi ya. Bukan kemudian kompetisi, ya kan? Ya masalah kemudian mabanya yang di sana lebih banyak, di sini juga lebih banyak dan seterusnya, itu kan kembali lagi ke masing-masing bagaimana cara kita mengelola itu tadi. Kalau kembali lagi ke PTS-nya, apa yang harus dilakukan? Ya kita evaluasi apa yang bisa kita kedepankan, apa yang bisa kita unggulkan, dan apa yang itu bisa kita dalam tanda kutip itu promosikan untuk membuat orang itu kemudian memilih untuk melakukan pendidikannya di situ, gitu kan. Itu kayak tadi itu kita ngomongin tentang sekolah dasar swasta dengan negeri, kemudian perguruan tinggi negeri dan swasta. Ini kan ada benang merahnya Mas. Gimana caranya orang itu punya mindset, sekolah di swasta aja lebih baik gitu loh. Kayak sekolah dasar negeri aja bisa inden 5 tahun kok. Kenapa nggak bisa perguruan tinggi swasta juga indennya 10 tahun gitu kan. Anak saya lahir, udahlah aku mau masuk PTS-nya di sini nih. Inden nih dari sekarang. Gitu loh Mas. Itu yang harus dibuat. Kita ngomongin tentang perguruan tinggi, salah satu yang lagi rame nih Kak, tentang statementnya atau apa yang lagi diperjuangkan Ferry Irwandi tentang rame itu. Ya rame tentang fakultas atau prodi filsafat yang dirasa oleh Ferry Irwandi harus dihapuskan karena dia ngerasa bahwa filsafat itu harusnya bukan ada di skala prodi, harus dimasifkan, di degrade sebagai mata pelajaran, mata kuliah atau kampus atau sekolah filsafat khusus gitu, sehingga itu membantu pendidikan dari level bawah untuk bisa mulai belajar berpikir secara runtut, sistematis dan disiplin gitu. Saya berada di posisi stand saya itu either fine. Jadi either fine itu saya bilang bahwa filsafat itu tetap harus ada dalam bentuk prodi. Tapi juga harus dimasukkan dan dimasifkan dalam pendidikan. Ya. Benang merahnya adalah begini Mas. Benang merahnya begini. Ini kan kita ngomongin dunia pendidikan ya, mulai dari dasar, tinggi, dan salah satu unsur kependidikannya itu adalah filsafat. Dan ini sebenarnya tingkatannya lebih tinggi loh Mas. Pendidikan dasar, pendidikan tinggi, filsafat itu apa? Ibunya pendidikan. Mother of science. Itu orang tuanya. Nah, korelasinya gimana? Kalau ngomongin dari konteks HDI atau Human Development Index, itu kan salah satu tolak ukur bagaimana melihat kualitas hidup manusia di suatu negara atau suatu wilayah. Salah satu indikator yang dilihat itu adalah literasi. Ya, tingkat literasi. Literasi itu bukan hanya sekedar saya bisa membaca, saya bisa mengeja, saya bisa memahami sebuah tulisan, saya bisa menghafalkan sebuah tulisan, bukan. Tapi yang dimaksud dengan kemampuan literasi itu adalah ketika ada sebuah permasalahan, ada sebuah tulisan, kita bisa paham dan kita bisa mengkritisi dari tulisan itu. Apa? Critical thinking kita apa? Itu kita memaknainya gimana, kemudian bisa menghubungkan sebab akibat seperti apa, dan kemudian ini nanti dampaknya gimana, dan seterusnya. Padahal itu cuma dari sebuah tulisan. Jadi bukan hanya sekedar aku ngerti, aku hafal. Bukan, tapi bisa paham tentang hubungan sebab akibat dan dengan lain-lainnya gitu loh. Ngomongin pendidikan, ternyata pendidikan nggak bisa nih cuma dari guru, ternyata ada kebijakan, ternyata dan seterusnya. Nah itu dasar filsafat di situ Mas. Dasar filsafat di situ. Nah cuma nanti harus diberikan sesuai dengan porsinya. Kalau berbicara dengan level pendidikan dasar,
filosofi apa nih yang mau ditekankan di situ? Mungkin tentang bersosial, mungkin tentang berkomunikasi, bagaimana tentang kebijaksanaan, kebijakan, bagaimana hubungan baik antara manusia dengan manusia yang lain, dengan masyarakat. Filosofinya di situ. Nah, pendidikan kemudian berlanjut ke menengah pertama, menengah atas, sampai pendidikan tinggi. Unsur filsafat itu harus ada semua. Karena manusia itu bisa memiliki kualitas hidup yang lebih baik ketika apa? Bisa berpikir, Mas. Ketika kita bisa berpikir, itu kualitas hidup kita. Misalnya, aku hari ini mau makan apa ya? Oh, kemarin aku makan ini, aku hari ini mau makan apa? Itu kan dasar dari berpikir itu sendiri. Cuma kalau berbicara dari ilmu filsafat, konteksnya nggak cuma sekedar berpikir itu ya. Berpikirnya kan lebih intens, lebih detail, dan lebih berat. Nah, sebagai bocoran aja, saya itu kan dulu kuliah filsafat sampai ngulang 2 kali, Mas. Saking tertariknya dulu. Tertarik ngulang nilainya sama aja gitu loh. Sampai akhirnya nyerah, ya udahlah ini kayaknya, karena kan bukan mata kuliah wajib ya yang penting ini nilai mata kuliah lulus gitu loh. Dan itu memang susah, Mas. Dan saya baru mulai memaknai bahwa filsafat itu mengasihkan itu setelah proses jenjang pendidikan saya S3, Mas. Karena kan di situ saya nggak hanya bisa sekedar menghafal dan ngerti hubungan satu dengan yang lain, tapi kan konteksnya lebih luas. Dan dari filsafat itu saya tidak hanya menemukan keilmuan apa yang sedang saya teliti, tetapi saya menemukan diri saya sendiri di situ. Nah, unsur filsafat itu yang kemudian saya bilang bahwa oke, ini secara prodi, secara fakultas penting, tapi dimasukkan ke dalam unsur pendidikan mulai dari dasar, menengah sampai ke tinggi itu juga penting. Jadi penting itu harus ada di unsur apa keilmuan itu. Saya nggak ngerti nih, Mas dapat mata kuliah filsafat nggak? Oh, kalau aku dapat kebetulan ada filsafat komunikasi. Filsafat komunikasi ini teman-teman yang lain ini dapat nggak? Mata kuliah filsafat? Hah? Ilkom dapat ya? Yang manajemen dapat nggak? Wah, nggak dapat. Oke, besok kelas khusus kita ngomongin filsafat ini. Kita ngomongin filsafat. Karena itu filsafat itu kan induknya keilmuan ya. Jadi kita bisa berpikir. Saya tuh zaman kuliah tuh sampai ikut sebuah event ya, Mas. Namanya How to Think to Think. Jadi gimana cara kita itu untuk bisa berpikir, bagaimana kita itu bisa berpikir untuk berpikir. Gitu loh. Dan ternyata itu dasarnya dari filsafat ya itu tadi, Mas. Jadi kalau misalnya dikatakan, kalau saya menteri pendidikan ya, udah langsung pasti saya masukkan kurikulum itu. Salah satunya. Karena memang filsafat itu mungkin salah satu ilmu yang penting untuk kehidupan ya. Karena kan dia bertanya, terus mengartikan, memahami, mencari sesuatu yang dia ingin tahu dan segala macam gitu. Nah, cuma kan yang salah satu kenapa topik ini dilempar atau isu ini dilempar oleh Ferry Irwandi, karena dia merasa bahwasannya prodi filsafat ini itu tidak punya matching job yang sesuai. Padahal keilmuannya sepenting itu. Seharusnya dia lebih dari kedokteran. Karena kan tadi udah dibahas ya, dia itu mother of science. Tapi kenapa dia dianggap setara mungkin dengan prodi-prodi yang ada di kelas 2 mungkin ya di tier 2 gitu yang lulusannya tidak punya tempat khusus. Mereka harus dia harus apply job ke tempat-tempat yang punya kualifikasi secara general. Beda kayak misalnya stan yang akuntansi juga ada kan. Terus ada yang statistik, mereka diarahkan kemana. Nah, kenapa jurusan filsafat ini tidak punya matching job yang harusnya secara ideal mereka punya, karena mereka udah ngelatih cara pikir mereka seberat itu gitu. Nah, ini fenomenanya gini, Mas. Kalau saya lihat yang pertama ngomongin dulu gini. Orang itu kemudian ngambil filsafat itu karena yang penting dapat alma mater universitasnya. Yang penting aku masuk UGM nih. Walaupun filsafat gitu. Yang penting aku masuk UI nih. Yang walaupun filsafat gitu kan. Kalau kita berbicara tentang filsafat ini adalah bagian yang penting, itu seperti kita belajar bahasa Inggris soalnya, Mas. Analoginya itu adalah begini. Filsafat itu menjadi sebuah induk keilmuan, tetapi itu menjadi bagian dari kehidupan kita untuk bisa menjadikan hidup kita lebih baik ya. Kita misalnya mampu berbahasa Inggris, konteks relasi kita pasti akan lebih luas dan kita bisa menjalin hubungan dengan skala internasionalnya. Filsafat juga seperti itu. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang gimana lulusan dari filsafat itu harusnya kerja seperti apa, seharusnya bisa kerja apa saja.
Ya kan? Yang kedua, filsafat itu seharusnya menjadi dasar. Kalau tadi ngomongin tentang pendidikan dasar ya, atau pendidikan tinggi juga, guru atau dosen itu harus menguasai unsur filosofi. Gitu loh. Itu harus menguasai unsur filosofi. Jadi kalau misalnya mau menjadi guru ya dia harus punya filosofi yang baik gitu kan. Dan kalau ngomongin tentang kebijakan ya tadi guru harusnya mendapat penghidupan yang layak dengan gaji yang baik. Filsafat pun juga seperti itu. Nah, bagaimana cara menempatkannya? Yaitu jadi kayak kawah candra di muka. Jadi orang itu kalau misalnya mau mengembangkan sebuah keilmuan, itu memang harus masuk ke dalam konteks filosofi itu tadi. Makanya namanya kalau misalnya ke jenjang yang lebih tinggi itu MPhil, Master of Philosophy, PhD, Filosofi Doctor. Karena itu jenjang filsafat yang lebih tinggi. Mau keilmuan apapun, ya itu namanya tetap MPhil. Saya mau kuliah akuntansi, tetap MPhil. Mau saya kemudian kuliah di bidang sains ya, S3 di luar, itu tetap PhD mas. Gelarnya tetap PhD karena by research. Karena saya mencari hubungan sebab akibat, memaknai dengan mempertanyakan sesuatu dan seterusnya sampai tahu esensi pentingnya. Jadi kembali lagi, kalau misalnya seperti itu ya memang filsafat itu harus diposisikan di posisi yang mulia, yang sebaik mungkin gitu loh. Gitu sih mas. Tapi sayang banget kita tuh waktunya terbatas ya Kak Widi. Harusnya ngobrolin itu bisa panjang banget, bisa 2 jam mungkin, 3 jam. Tapi karena emang waktunya terbatas nih, jadi kita stop dulu sampai sini dulu gitu. Tapi tadi udah banyak statement boldnya, mulai dari presisius dari orang tua terhadap SD negeri dan swasta, tapi itu terparadoks dengan fenomena di PTN dan PTS gitu. Dan ternyata filsafat itu juga punya pengaruh linear terhadap pendidikan tadi ya gitu. Nah itu kita hari ini cukup sampai situ. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Kak Widi menarik banget lihat sudut pandang. Biasanya kan mahasiswa ngobrol sama mahasiswa nih. Dan ngobrol sudut pandang mahasiswa, dan ini adalah praktisi. Jadi kita banyak insight hari ini. Saya juga mahasiswa seumur hidup kok. Ini besok bentar lagi mau jadi mahasiswa lagi saya. Di profesi psikologi juga. Kita doain lancar. Amin. Nah, Pak Widi ada Instagram, Mas Widi ada, Kak Widi ada Instagram yang mau di Instagram @widifajar. Aku juga ya, Yuda Pratama _64. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita. Ada di TikTok, ada di YouTube, sama ada di Instagram ya teman-teman. Dan kayaknya udah cukup ya Mas Widi, dan sampai jumpa di episode Unteo berikutnya. Siap. Bye-bye.